Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah pasar modal dan analisis investasi yang beranggotakan saya sendiri, Milawati, NIM 304, Cindy Saktian, NIM 326, Vira Anggasari, NIM 339, Hana Widianitami, NIM 342 akan menyampaikan presentasi tentang materi kami, yaitu rasio profitability. Yang pertama, pengertian rasio profitability. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Perusahaan dengan kemampuan menghasilkan laba yang baik menunjukkan kinerja perusahaan yang baik, sebab profitabilitas sering dijadikan sebagai ukuran untuk menilai kinerja perusahaan menurut Rianto tahun 2008. Jadi, rasio profitabilitas perusahaan merupakan sarana yang sangat penting untuk menilai performa suatu perusahaan tertentu. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari bisnis tersebut adalah memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuan dari profitability yang pertama, untuk menghitung pemasukan laba perusahaan pada suatu periode akuntansi. Yang kedua, untuk menghitung perkembangan laba yang diperoleh dibandingkan dengan periode akuntansi yang telah lalu. Ketiga, untuk menghitung kemampuan perusahaan untuk mengembangkan modal yang digunakan, baik berasal dari modal pinjaman maupun modal sendiri. Yang keempat, menghitung laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan setelah dikurangi oleh pajak dengan modal sendiri. Yang kelima, untuk menilai posisi laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan yang didapatkan pada periode sebelumnya. Untuk manfaatnya ada 5. Yang pertama, untuk mengetahui perhitungan laba perusahaan dari suatu periode akuntansi tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui besarnya perkembangan nilai laba perusahaan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, untuk mengetahui posisi laba perusahaan tahun ini dibandingkan dengan periode akuntansi sebelumnya. Yang keempat, untuk mengetahui besarnya laba bersih perusahaan setelah dikurangi dengan pajak. Dan yang terakhir, untuk mengetahui seberapa produktif perusahaan tersebut dalam mengolah modal sehingga memperoleh laba serta keuntungan. Fungsi rasio profitabilitas. Selain memiliki berbagai tujuan serta manfaat tersendiri, rasio profitabilitas memiliki berbagai fungsi tertentu bagi perusahaan. Yang pertama, sebagai pengukur performa perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari jumlah modal yang diberikan atau dimiliki, baik modal yang dipinjami atau modal yang berasal dari kekayaan pemilik perusahaan. Kedua, sebagai pembanding posisi atau jumlah laba yang dimiliki perusahaan pada tahun ini terhadap jumlah laba pada tahun sebelumnya. Ketiga, sebagai penyajian data terkait laba perusahaan dari waktu ke waktu, sehingga bisa digunakan sebagai sarana evaluasi pada stakeholder. Keempat, untuk mengetahui besar laba yang didapatkan perusahaan yang dihasilkan oleh total aset dan total ekuitas yang dimiliki. Yang keempat, sebagai pengukur terkait margin laba kotor yang dimiliki atas penjualan bersih, margin laba operasional atas penjualan bersih, serta margin laba bersih atas penjualan bersih. Berbagai fungsi tersebut ternyata dimiliki oleh rasio profitabilitas perusahaan. Dengan begitu, nyata sudah jika rasio profitabilitas memiliki fungsi yang sangat penting dalam perhitungan evaluasi keuangan, serta informasi ideal bagaimana pengelolaan keuangan perusahaan dijalankan. Selanjutnya, jenis-jenis rasio profitabilitas. Yang pertama, margin laba kotor atau gross profit margin. Sebelum membahas perhitungan berbagai komponen dari rasio profitabilitas, terlebih dahulu kita akan mengetahui cara menghitung margin laba kotor perusahaan. Margin laba kotor atau yang disebut dengan gross profit margin
adalah perhitungan antara penjualan dengan beban. Rumus dari gross profit margin, penjualan dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan. Yang kedua, margin laba operasional atau operating profit margin. Jenis rasio margin yang satu ini merupakan perhitungan keuntungan murni atas kegiatan operasional perusahaan berupa proses penjualan yang telah dilakukan. Rumus dari operating profit margin, laba sebelum pajak dibagi penjualan. Yang ketiga, margin laba bersih atau net profit margin. Perhitungan rasio margin laba bersih atau net profit margin adalah salah satu rasio perhitungan untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan yang dilakukan perusahaan. Pengukuran rasio yang satu ini merupakan sarana perbandingan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Selain itu, NPM juga digunakan sebagai pembanding kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan setelah dikurangi semua biaya plus pajak. Rumus dari NPM yaitu laba setelah pajak dibagi penjualan. Keempat, jenis-jenis rasio profitabilitas yaitu rasio pengembalian aset atau return on asset ratio atau ROA. ROA adalah alat yang digunakan untuk menilai persentase laba terhadap total aset yang dimiliki perusahaan. Perhitungan rasio ROA sangat bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja perusahaan mengenai keuntungan yang dihasilkan terhadap aset yang dimiliki. Rumus ROA adalah laba bersih dibagi total aset. Yang selanjutnya, kelima, yaitu rasio pengembalian ekuitas atau return on equity ratio atau ROE. ROE merupakan instrumen menghitung kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba terhadap ekuitas atau modal yang diberikan oleh para pemodal. ROE merupakan alat yang digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan untuk mengolah dana yang diberikan para investor. Rumus ROE yaitu laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Yang keenam, rasio pengembalian penjualan atau return on sales ratio atau ROS. ROS merupakan jenis perhitungan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan lebih tinggi dan biaya variabel dalam kepentingan produksi. Rumus ROS adalah laba setelah pajak dibagi bunga penjualan dikali 100. 7 yaitu modal yang digunakan atau return on capital employed atau ROCE. ROCE berfungsi untuk mengukur keuntungan perusahaan terhadap keseluruhan modal yang dimiliki. Nantinya, skor ROCE ini ditampilkan dalam bentuk presentase. Hitungan ROCE berfungsi untuk menunjukkan betapa efisien atau tidaknya kinerja perusahaan selama masa periode akuntansi tersebut. Rumus ROCE adalah laba sebelum pajak dan bunga dibagi modal kerja. Yang kedelapan, return on investment atau ROI. ROI berfungsi untuk menghitung profitabilitas perusahaan terhadap total aktiva yang dimiliki. ROI digunakan untuk mengetahui seberapa mampu perusahaan menghasilkan laba terhadap semua aktivitas yang dimiliki. Rumus ROI adalah laba atas investasi awal dibagi investasi dikali 100%. Terakhir atau yang kesembilan yaitu earning per share atau EPS. EPS berfungsi untuk menghitung tingkat kemampuan perusahaan dilihat dari nilai per lembar saham untuk menghasilkan laba. Dalam kata lain, digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan mendatangkan keuntungan terhadap nilai saham. Rumus EPS adalah laba bersih setelah pajak dividen atau saham preferen dibagi jumlah saham biasa yang beredar. Selanjutnya yaitu studi kasus. Yang pertama, sebuah perusahaan memiliki penghasilan bersih sekitar 25 juta, sedangkan laba bersih yang dimiliki perusahaan setelah pajak yaitu sekitar 1.200.000. Berapakah net margin profitnya? Mencari net margin profit yaitu laba bersih setelah pajak dibagi penghasilan bersih, yaitu 1.200.000 dibagi 25 juta dikali 100%. Diketahui net margin profitnya yaitu 4,8%.
Selanjutnya, untuk mencari ROI, yaitu sebuah perusahaan menginvestasikan uang sebanyak 30 juta pada perusahaan lain. Selain itu, perusahaan tersebut mendapatkan penghasilan sebesar 500 unit produk dengan keuntungan sekitar 40 juta. Berapakah return of investment-nya? Untuk mencari ROI, yaitu laba atas investasi dikurangi investasi awal dibagi investasi dikali 100%, yaitu 40 juta dikurangi 30 juta dibagi 30 juta dikali 100%, yaitu 10 juta dibagi 30 juta dikali 100%, diketahui 33,33%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.